السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang lebih mulia bagi seorang muslim kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas rahmat Dialah dan atas izin Allah lah kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Maghrib. Salawat beserta salam. Salat maghrib. Salat maghrib secara berjamaah. Salat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah kita, qudwah kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan kita sebagai seorang muslim ialah masih Allah letakkan para ulama di muka bumi ini. Jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini atau mungkin sudah hampir seminggu yang lewat, jamaah sekalian, wafat Syekh Rabi' bin Abdul Rahman, yang mana beliau merupakan salah satu pengajar tetap di Masjid Nabawi. Jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Idza lam yubqi 'alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala fasailu fa'aftaru bighairi 'ilm fadallu wa adallu." Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu serta-merta dari seorang hamba. La yantazi'ul ilma min ibadi intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari seorang hamba begitu saja, jemaah sekalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari seorang hamba dengan diwafatkannya ulama. Jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang akan terjadi apabila ulama-ulama ahlu sunnah Allah wafatkan. Ulama yang lurus Allah wafatkan. Ulama yang memiliki keilmuan yang bersambung langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan, maka yang akan terjadi ialah ittakhadhan nas rumusan juhala. Maka manusia akan mengambil seorang pemimpin atau seorang yang dijadikan qadhi atau seorang hakim sebagai hakim bagi mereka. Fa'aftar bighairi ilm. Maka orang yang manusia angkat tersebut sebagai ulama, mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Mereka akan berfatwa tanpa ilmu yang didasari oleh hadis-hadis maupun kitabullah. Maka manusia akan mengambil fatwa mereka, dan manusia dan ulama tersebut adalah seseorang yang sesat lagi menyesatkan. Fa'adallu wa adallu. Maka mereka akan sesat dan saling menyesatkan. Jamaah insyaallah
Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini. Ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama mendefinisikan ilmu jamaah sekalian ialah seseorang mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang-orang di sekitarnya, jamaah sekalian. Maka itulah yang disebut dengan ilmu. Al-Imam Nawawi menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak menghapuskan secara mutlak ilmu dari muka bumi ini dengan mengangkat materi-materinya dari kecerdasan para hamba-hambanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan para penghafalnya. Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan orang-orang yang memahami ilmu tersebut, jamaah sekalian. Jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan wafatnya para ulama yang lurus, yang mana mereka berdiri di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka rela mengorbankan waktunya demi untuk mempercerdas umat, jamaah sekalian. Yang mana mereka para pengajar di Baitullah, yang mana mereka mengajar di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Mereka adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jamaah sekalian, apabila para ulama yang lurus tersebut telah wafat, maka manusia pun akan menjadi orang yang bodoh dan saling menyesatkan. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama jamaah sekalian bahwasanya ulama merupakan pewaris para nabi dan mereka memiliki keagungan yang besar setelah para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang betapa pentingnya ulama dan ilmu, jamaah sekalian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Warathatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar maupun dirham atau harta, jemaah sekalian. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan ilmu, warathul ilma. Mereka para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhdha bihaddin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu-ilmu tersebut, yakni dari para ulama yang mana mereka mempelajari dari hadis-hadis yang sahih dari guru-guru mereka, yang mana keilmuan mereka bersambung langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terdapat campur baur antara yang hak dan yang batil. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'akhadha bihadzin wafir. Maka mereka telah mengambil suatu bagian dari bagian yang besar. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga orang-orang yang berilmu di antara kita, dan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga ulama-ulama kita yang mana mereka lah pewaris pada Nabi, jamaah sekalian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.